Novel Pujaan Ranjang, Bab 64. Beberapa hari kemudian, Anton sedang berada di rumah sakit. Seorang dokter memberitahunya jika Dewi akan segera melahirkan. Meskipun Dewi menolak untuk lahir normal, dia meminta untuk dioperasi sesar dan Anton menyetujuinya. Bukannya Anton tidak tahu kenapa wanita itu meminta untuk dioperasi. Sifat licik dan gadis nakalnya tidak akan pernah lepas darinya. Setelah ini, Dewi pasti akan kembali menjadi wanita liar yang mencari kesenangannya sendiri, bahkan dengan uang yang dia dapat dari penukaran anaknya. Tidak, transaksi itu bukan karena penukaran, tapi penjualan. Kehamilan itu juga dirahasiakan dari siapapun. Anton tidak mau publik mengetahui siapa wanita yang mengandung anaknya, wanita dengan status rendahan yang bahkan pantas menjadi budaknya. Hanya Anton, Dewi, dan Theo yang mengetahui tentang kehamilan itu. Anton sedang duduk di depan ruang operasi. Theo juga turut serta menemaninya. Anton terlihat santai, tidak ada raut wajah cemas dalam dirinya. Hanya saja, entah kenapa, belakangan ini Anton selalu mengeluh sakit pinggang dan Theo memakluminya. Morning sickness yang dialami tuanya mungkin sudah akan segera berakhir karena bayinya akan segera lahir. Anton memainkan ponselnya. Senyum tipisnya selalu muncul saat melihat foto wanita di layar ponselnya. Foto seorang wanita yang sedang tersenyum cantik ke arah kamera. Seandainya saja yang di dalam sana adalah kau. Pasti aku sudah seperti orang gila karena menunggumu melahirkan bayi kita. Ah, Dina, sudah 10 bulan aku menunggumu, tapi kau belum muncul juga. Harus berapa lama lagi aku menunggumu? Apa harus seumur hidupku? Tidak, aku masih yakin jika kau masih hidup dan takdir akan mempertemukan kita. Kau tahu, saat ini aku sedang menunggu putraku lahir. Maafkan aku mengkhianatimu. Namun, kau harus tahu, kau tetap wanita nomor 1 dalam hidupku, dan aku akan tetap mencintaimu. Lirik Anton dalam hati sambil mengusap foto itu. Lalu tak lama, pintu ruang operasi terbuka, dan seorang dokter keluar dari sana. Selamat Tuan, mereka bertiga selamat, ucap dokter itu sambil menganggukkan kepala. Anton dan Theo hanya melongo. Apa maksudmu? Apa bayiku kembar? Tanya Anton dan dokter itu mengangguk. Ya Tuan, bayi Anda laki-laki dan perempuan, ucap dokter itu, dan Anton segera masuk ke dalam ruangan dengan Theo yang mengekorinya. Anton menghampiri box bayi, dan senyumnya kembali merekah tak dapat dia tahan. Di dalam box itu ada 2 bayi mungil, laki-laki dan perempuan, buah dari perbuatan tak disengajanya. Theo, lihat. Mereka sangat menggemaskan, ucap Anton sambil mengusap pipi bayi itu lembut. Ya Tuan, mereka sangat tampan dan cantik, jawab Theo sambil tersenyum. Theo juga merasa bahagia, melihat Anton yang bahagia, melihat putra dan putri kecilnya. Siapa sangka pria iblis seperti Anton juga akan sangat senang saat memiliki bayi. Ya, nyatanya Anton sudah lebih banyak berubah demi anak-anaknya. Jangan lupakan janjimu Tuan, ucap Dewi yang sudah sadar dari pengaruh bius. Anton menggertakkan giginya, ibu itu memang tidak memiliki perasaan. Theo, berikan cek itu pada wanita gila uang di sana. Aku juga akan menepati janjiku untuk menjamin hidup glamornya. Dan katakan padanya, mulai saat ini, jangan pernah mendekati anakku, atau dia akan mati. Lirik Anton dengan sinis, dan Theo segera memberikan cek itu sebagaimana diperintahkan. Theo, tanyakan pada dokter, apa bayiku sudah boleh aku bawa pulang? Jika boleh, bawa beberapa perawat terbaik untuk mengasuhnya, karena dia hanya memiliki Dedi, dan wanita yang mengandungnya sudah mati. Lanjut Anton dengan dingin, dan Theo segera keluar dari ruangan itu. Ruangan itu hening, Anton masih terus menatapi bayinya yang tidur pulas, sedangkan Dewi sudah dipindahkan ke ruangan lain atas perintah Anton. Dia merasa muak melihat Dewi di setiap detiknya berada di ruangan itu. Hei babies, aku Dedi kalian. Apa kalian tidur sangat nyenyak? Ucap Anton dengan lembut saat kedua bayi mungil itu membuka matanya. Manik mata mereka tidak ada yang sama dengannya. Semuanya coklat terang seperti Dewi. Namun dia tidak peduli, dia sudah menyayangi kedua anaknya. Itu sejak pertama melihatnya. Sekarang kita boleh pulang. Cup-cup. Anton mengecupi satu persatu pipi bayinya. Theo sudah datang dan memberitahukan jika bayinya sudah boleh dibawa pulang. Kemudian beberapa perawat datang dan membawa bayi-bayi itu. Theo, jemput BMA di mansion. Aku ingin BMA yang merawat bayiku. Dan mulai saat ini, kita akan tinggal di mansionku di dekat sini. Bukan di apartemen atau klub lagi.
Lanjutnya dan Theo mengangguk mengerti. Setelah beberapa menit, Anton sampai di mansionnya. Anton memang memiliki beberapa mansion dan tinggal memilih untuk ditinggal di mansion yang mana. Anton mengikuti perawat yang membawa bayinya. Kamar bayinya sudah dia persiapkan. Pria itu juga bisa menjadi ayah yang baik ternyata, lirih Theo dalam hati saat melihat Anton dengan sayang mengayunkan buk bayi anaknya. Di tempat lain, di London, Dina dengan perut buncitnya sedang duduk di taman ditemani oleh Madam Wulan yang dengan setia mengusap lembut rambutnya. Setiap waktu, dia memang meluangkan waktunya di taman untuk menghilangkan penatnya, membawa ke sana kemari perutnya yang sangat besar itu. Sayang, jangan nakal, oke? Didi sedang berada di pesawat dan sebentar lagi sampai, ucap Dina sambil mengusap lembut perutnya. Usia kehamilannya sudah 9 bulan lebih. Bisa dibilang menginjak 10 bulan. Namun, bayinya masih tampak betah di dalam perutnya. Sejauh ini, menurut dokter tidak ada masalah. Semuanya normal. Hanya saja, jika 2 minggu dari sekarang bayinya tak kunjung lahir, dokter akan menginduksinya atau mengoperasinya untuk menjaga dari kemungkinan-kemungkinan yang tak diinginkan. Mami, aku ingin es krim yang dijual di taman, lirih Dina sambil menelan salivanya. Entah kenapa, bayangan es krim rasa coklat dan vanila mengganggu ketenangannya, sedangkan beberapa menit yang lalu dia tidak menginginkannya. Madam Wulan hanya terkekeh melihat sifat manja Dina jika sudah menginginkan sesuatu. Rasa ngidamnya memang sering muncul tiba-tiba dan terkadang aneh. Baiklah sayang, tampaknya cucu mami suka jahil. Kita ke taman sekarang, let's go. Ajak Madam Wulan dengan semangat dan Dina mengangguk senang. Madam Wulan ingat betapa Edison dan Chow lah yang sering dibuat kalang kabut oleh kehamilan Dina. Pernah Dina meminta piknik dengan Edison di danau, dan berakhir dengan Chow yang menggerutu sepanjang hari, dan Edison yang Chow kucilkan di Jakarta selama 2 minggu, dengan beralasan sedang ada pekerjaan pada Dina. Lalu, Dina dengan keanehannya ingin Chow memakai kemeja, jas, bahkan celana berwarna merah muda ke kantor, dan berakhir seluruh karyawan diberi peringatan. Tertawa hari itu, atau mereka dipecat. Dan terpaksa hari itu karyawan Chow memakai lakban di mulutnya, dan masih banyak keanehan lainnya. Saat ini, Dina dan Madam Wulan sudah sampai di taman. Mereka memilih duduk di salah satu bangku kayu yang berjejer rapi di bawah pohon rindang di taman itu. Dina sedang memakan es krimnya. Es krim dengan perpaduan rasa antara coklat dan vanila yang beberapa kali membuat liurnya terjatuh saat masih di mobil. Wah, ini es krim terenak di dunia, ucapnya dengan berbinar senang sambil memakannya lahap. Lalu pandangannya tertuju pada wanita yang juga hamil besar seperti dirinya, yang sedang duduk tidak jauh darinya. Wanita itu tidak melakukan apa-apa, hanya melihat beberapa anak kecil yang sedang bermain boneka bersama teman-temannya. Mungkin bayinya perempuan, pikirnya. Dina terperanjat, dia bangkit dan berjalan tergesa dengan perut buncitnya saat melihat wanita hamil itu akan tertimpa dahan kayu yang patah di atasnya. Jika sampai itu terjadi, kemungkinan besar wanita itu akan mengalami cedera yang parah, dan tentu itu tidaklah baik untuk keselamatan dan bayinya. Bruk! Au! Dina dan wanita itu sama-sama meringis pelan. Mereka terjatuh di atas rumput bersamaan. Setelah Dina menariknya dan berhasil menghindar dari dahan kayu yang hampir menimpa keduanya. Kau baik-baik saja kan? Tanya Dina sambil memegang tangan wanita itu yang berada di dekatnya. Wanita itu menarik napasnya kuat sambil menghembuskannya perlahan. Terkejut, dia masih belum bisa menguasai dirinya. Detak jantungnya berdebar cepat. Jika saja tidak ada wanita hamil itu yang sudah menolongnya, dia tidak bisa membayangkan seperti apa kondisinya sekarang. Ya, terima kasih sudah menyelamatkanku, jawabnya. Kau sangat baik. Kau mempertaruhkan nyawaku dan bayimu demi keselamatan kami. Jika saja tadi kau tidak menolong kami, entah apa yang terjadi pada kami. Mungkin saat ini aku sudah sekarat. Begitupun dengan bayiku, lanjutnya dengan mata berkaca-kaca. Tuhan masih menggariskan nasib yang baik untuknya. Setelah begitu banyak cobaan dan rasa sakit dalam hidupnya, Tuhan masih memberikannya dan putrinya kesempatan untuk hidup. Dan mungkin Tuhan sudah memiliki rencana di balik peristiwa ini untuknya dan putrinya. Siapa namamu? Tanya wanita itu masih tetap dalam keadaan duduk di rumput. Aku Dina. Lalu kau? Jawab Dina sambil menjabat tangan wanita hamil itu.
Wanita itu sedikit mengernyit. Dia selalu mendengar nama Dina dari seorang pria. Mungkinkah Dina yang kau sebut-sebut adalah dia? Dan wanita hamil di kafe itu, mungkinkah juga dia? Nama yang indah. Aku Catherine Devanya. Panggil aku Cat. Jawab Cat, dan mereka sama-sama tersenyum. Hingga... Aduh, sakit. Dina memegang perutnya yang tiba-tiba serasa sangat mulas. Lalu terlihat cairan merah mengalir di sela-sela kakinya. Cat yang melihat cairan merah itu menjadi panik. Dina, kau kenapa? Cat beringsut mendekat. Dia membawa kepala Dina ke dalam pelukannya, lalu mengusap perut Dina yang Dina pegang. Aku rasa aku akan melahirkan, Cat. Jawab Dina sambil meringis memegangi perutnya yang terasa melilit. Tenang, Dina, tarik napas, lalu hembuskan perlahan. Aku akan meminta bantuan. Setelah mengatakan itu, belum sempat Cat meminta tolong. Cat juga meringis kesakitan, lalu memegangi perutnya. Tapi bedanya, keluar cairan agak kekuningan di sela kakinya. Sakit, rintihnya. Dina mendongak. Tampaknya Cat juga akan melahirkan sepertinya. Entah apa maksudnya, kenapa tiba-tiba kontraksi itu datang bersamaan. Cat, semoga kita semua baik-baik saja. Aku ingin melihat seperti apa wajah bayimu, lirih Dina sambil memegang kuat tangan Cat, mencoba memberi kekuatan seperti yang Cat lakukan untuknya. Begitupun aku, Dina, jawabnya. Madam Mulan yang tak melihat Dina di bangku yang ditinggalkannya tadi, mengedarkan pandangannya, dan pandangan Madam Mulan tertuju sekaligus terperanjat begitu melihat Dina dan wanita hamil di dekatnya yang terlihat sedang kesakitan. Madam Mulan berlari dan menghampiri Dina. Ya Tuhan, apa yang terjadi sayang? Ucap Madam Mulan dengan panik saat melihat cairan merah mengalir di sela kaki Dina. Mami, bawa kami ke rumah sakit. Kami akan segera melahirkan. Lirih Dina dengan terbata. Keringat sudah mengalir di keningnya. Begitupun dengan wanita di sampingnya. Dan Madam Mulan pun memanggil bodyguard yang mengawal mereka dan membawa dua wanita hamil itu ke rumah sakit. Tuhan, selamatkan mereka. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bye-bye.